Assalamualaikum kawan-kawan. Bahas-bahas channel menjumpai Anda kembali terkait dengan lanjutan penjelasan tentang kosatif yang bagian kedua. Kawan-kawan, di bagian yang pertama ada sebuah pernyataan bahwa kosatif itu memiliki dua kelompok kata kerja. Di video yang pertama, kelompok kata kerjanya sudah kami sampaikan, dan berikutnya adalah pembahasan terkait dengan kata kerja yang kelompok kedua. Kenapa? Karena ini mempengaruhi yang namanya penulisan rumusnya. Baik kawan-kawan, kita lanjutkan pembahasannya. Hal-hal penting yang harus diperhatikan terkait dengan pembahasan TOEFL dalam teori kausatif seperti ini, kawan-kawan. Ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu tentang pengertian kausatif. Pengertian kausatif itu adalah menyuruh seseorang melakukan sesuatu atau menyuruh sesuatu itu diperlakukan. Nah, bahasa menyuruh dalam bahasa Inggris nanti mempunyai kata kerja sendiri. Yang pertama yang sudah kami sampaikan, kata kerja di video 1 adalah kata kerja let, make, have. Sementara di kausatif yang kedua itu nanti berbeda. Saya kembali lagi, pengertiannya adalah secara substansi, kausatif itu menyuruh. Pemahaman yang kedua kawan-kawan, kata kerjanya. Nah, kata kerja inilah nanti yang akan kita bahas. Di video yang pertama sudah kami sebutkan kelompok kata kerja yang pertama, yaitu let, make, have. Di kelompok yang kedua dalam video ini nanti akan kami kupas. Berikutnya kawan-kawan, yaitu tentang pola rumus. Nah, pola rumus ini dipengaruhi oleh kata kerjanya. Kata kerja yang kita pakai yang mana? Apakah yang let, make, have atau yang satunya? Oke, mari kita lanjutkan. Rumus dalam kausatif itu ada 3 model. Model yang pertama sudah disebutkan di video yang sebelumnya, demikian juga model yang kedua. Di video ini mari kita cermati untuk rumus yang berikutnya. Kawan-kawan, dalam kausatif tegas itu asal-usulnya adalah singkatan dari kata tell, get, ask. Agar mudah diingat, kami buatkan cara menghafal, yaitu tegas. Makanya di sini kami beri nama tegas. Kata kerja tegas ini nanti sangat mempengaruhi penulisan rumusnya. Rumusnya adalah demikian kawan-kawan. Apabila nanti masuk ke dalam rumus aktif, diperhatikan bahwa tegas, yaitu tell, get, ask, itu menempati posisi predikat. Kalau dia diikuti objek aktif, ingat, objek aktif itu bisa orang, bisa benda. Tapi kebanyakan adalah yang orang. Benda juga bisa disebut sebagai objek aktif, yaitu apabila dia nanti memiliki sifat manusia. Saya lanjutkan. Kalau nanti di sini diikuti predikat tegas, diikuti objek aktif, ini yang menjadi pembicaraan inti. Anda harus mengisinya pakai to, verb 1. Bedakan kalau dengan rumus yang pertama, yang di video pertama, subjek diikuti lemah, dia diikuti objek aktif, maka di sini harus pakai verb 1. Bedanya hanya di sini. Di sini harus pakai verb 1 gara-gara predikatnya lemah. Di sini harus pakai to verb 1 gara-gara predikatnya tegas. Hanya di situ saja kawan-kawan. Berarti kita sudah punya 2 rumus. Rumus pertama, rumus yang kedua, yang ketiganya nanti ada sebentar lagi. Nah, kita buatkan contoh kawan-kawan. Pak Al menyuruh kami. Pak Al menyuruh, ini predikat, kami adalah objek. Ini yang menjadi perhatian, ini yang menjadi ujian Anda nanti. Ujiannya nanti ini banyak mengisi yang ada di sininya. Berarti tinggal memperhatikan predikatnya lemah atau predikatnya tegas.
Seandainya predikatnya lemah, Anda harus mengisi yang pakai verb 1. Nanti apabila predikatnya menggunakan tegas, Anda harus menggunakan to verb 1 seperti yang contoh bawah ini. Oke, kita lanjut. Kawan-kawan, untuk rumus kalimat pasifnya, tegas itu nanti setelah diikuti objek pasif itu harus diikuti verb 3. Ini sama dengan kalau nanti predikatnya lemah. Kalau predikatnya lemah, yaitu lemah, let, make, have, diikuti objeknya objek pasif, sama kawan-kawan, di sini diikuti verb 3. Ini yang kami maksud, kosatif mempunyai 3 rumus. Rumus yang pertama adalah ini, rumus yang kedua adalah yang ini, rumus yang ketiga adalah ini. Baik lemah maupun tegas sama, diikutinya pakai verb 3. Kita buatkan contoh. Oke. Pak Al menyuruh latihan soal itu dikerjakan. Nah, ini verb 3. Seandainya kita ganti di sini dari salah satu kelompok lemah yaitu let, make, have, ini sama kawan-kawan. Di sini tetap diisi pakai verb 3. Jadi rumus kosatif sudah kita sajikan. Oke, baik. Berikutnya kawan-kawan, kita diminta untuk membedakan ini. Bedakan mana yang kategori kosatif. Perhatikan, di kalimat ini, di 2 kalimat ini, sama-sama ada kata as. Nah, yang atas, ada enggak kata kerjanya? Ada kata kerja lagi apa tidak? Kalau tidak, berarti ini jangan diterjemahkan menyuruh. Ini terjemahkanlah seperti kamus, yaitu meminta atau bertanya. Susi bertanya kepada Pak Al tentang PR-nya. Tetapi kalau yang bawah ternyata ada kata tegas, terus ada kata kerja lagi di belakangnya, berarti ini kosatif. Jadi Anda terjemahkan kosatif yaitu menyuruh apabila di sini ada kata kerja. Sementara yang di atas tidak ada kata kerja lagi. Yang kalimat yang di atasnya itu, maka itu bukan kosatif. Demikian kawan-kawan cara membedakan. As yaitu tell, get, ask itu diterjemahkan menyuruh atau diterjemahkan seperti di kamus. Kita tinggal mencari perbedaannya, diikuti to verb 1 atau tidak. Demikian kawan-kawan konsep untuk kosatif yang tegas. Sebelum kita latihan soal, kawan-kawan dipersilahkan bagi kawan-kawan untuk subscribe. Bagi yang belum subscribe, biar channel ini lebih berkembang. Boleh juga dibagikan ke kawan-kawan yang lainnya. Mari kita lanjutkan pembahasan berikut ini untuk mengerjakan latihan soalnya, kawan-kawan. Latihan soal untuk materi ini adalah demikian. Bila ada soal seperti ini dengan option ABCD-nya seperti itu, kawan-kawan, kita lihat soalnya. Ternyata di sini ada kata got. Nah, got itu kan bagian dari tegas. Mungkin Anda yang bertanya, kenapa kok di sini ditulisnya pakai verb 2? Nggak apa-apa. Menyuruh itu kan bisa menyuruh pada masa lampau. Menyuruh itu kan menyuruh pada masa sekarang dan menyuruh pada masa depan kan boleh. Berarti ini menyuruhnya adalah pada masa lampau. My brother menyuruh mobilnya. Nah, ini objeknya objek pasif. Kalau objek pasif tentunya adalah diisi verb 3. Kalau di sini objeknya pasif harus diisi verb 3. Kalau nanti objeknya objek aktif, di sini harus pakai to verb 1. Sementara kan soal ini objeknya kan objek pasif. Kalau objek pasif harus diisi verb 3. Jelas ini salah karena ini adalah verb 1. Jelas ini salah karena verb ing. Ini salah karena objeknya kan di soal itu pasif. Sementara kalau ini dipakai itu harus objek pasif. Sehingga jawabannya adalah yang D, yaitu diisi pakai verb 3. Itu kawan-kawan cara mengerjakan soal seperti ini.
Cukup Anda perhatikan predikat, terus Anda perhatikan objeknya, begitu saja. Oke, next. Soal yang berikut ini ada kalimat percakapan. Father sama son. Your hair is long. Rambutmu panjang, nak. Ini uang untuk kamu. Ya, untuk biaya memotong rambut tentunya. Si son bilang, terima kasih, Dad. Terus dilanjutkan. Diawali dengan subjek I semuanya. I. Di sini maaf, ini kurang huruf I. Nah, kawan-kawan, coba kalau diperhatikan di jawaban A. Di sini tadi kan yang panjang rambutnya kan si anak. Terus ini kalimat yang kosong, ini adalah kalimat anak. Logikanya anak akan bilang apa? Logikanya kalimat A, Anda perhatikan salah atau benar, saya akan memotong rambutmu. Loh, yang panjang kan rambut si anak, kok malah anak yang mau memotong rambutnya ayah? Salah. Yang B, saya akan memotong rambut, ini juga salah. Saya ini diterjemahkan akan, kawan-kawan ya. Saya akan memotong rambut saya. Nggak bisa, yang memotong rambut itu orang lain. Ini melakukan sendiri, itulah kenapa alasannya salah. Yang C, saya akan menyuruh. Apakah betul ini artinya menyuruh? Tinggal dilihat. Ternyata di sini ada kata kerja. Betul, ini artinya menyuruh. Tetapi apakah yang ininya benar? Kawan-kawan, kan soal ini menggunakan tegas. Hukumnya tegas, tell get us. Kalau diikuti objeknya objek aktif, ini kan objek aktif, berarti objek aktif itu harus diikuti to verb 1. Sementara di jawaban C hanya diikuti verb 1 tanpa to. Itulah alasannya kenapa salah. Jawaban yang D, saya akan menyuruh. Kenapa kok ini diterjemahkan menyuruh? Ya karena di sini ada kata kerja lagi. Jawaban D adalah jawaban yang benar. Kok bisa benar? Karena kalau diterjemahkan, saya akan menyuruh rambutku, pasif ya, objek pasif, dipotong. Ini verb 3, kawan-kawan, hati-hati. Ini adalah verb 3. Kita tahu bahwa cut, verb 1, verb 2, dan verb 3 itu sama. Berarti kalau ada cut di belakangnya objek pasif, berarti ini pasti verb 3, kawan-kawan. Ulangi lagi, kalau objeknya adalah objek pasif, cut yang ada di sini ya tentu dia disebut sebagai verb 3, karena rumusnya kan kalau ada objeknya pasif kan diikuti verb 3. Berarti cut yang ada di sini ini, di soal ini, cut yang bagian ini. Begitu, kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nantikan untuk video-video kami yang lainnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.